La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, kesenangan yang telah Allah taala anugerahkan kepada kita semua. Baik itu kesenangan dan nikmat sehat wal afiyah, dan terlebih lagi tak kalah pentingnya nikmat Islam wal iman. Itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dan selalu tercurah atas junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita hormati, yaitu Ketua DKM Masjid At-Taubah beserta jajarannya, yang sama kita hormati wabil khusus Akhil Aziz Ustaz Ma'ruf Amin. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu konsisten menyemarakkan, memakmurkan masjid ini, para asatidz, segenap pengurus, termasuk juga aparatur pemerintahan, Bapak RT. Ada Pak RT kan? Alhamdulillah. Hadir lagi. Ini saya tunggu-tunggu. Bapak RW, Pak Lurah nggak datang, Pak Lurah nggak datang, nggak diundang sih. Undang dong. Pak Camat ada? Calon mati semua. Baik, Bapak sekalian. Iya, alhamdulillah komandan kita. Ya. Pak ini siapa? Pak Ferry ya kemarin ya. Bukan Pak Ferdi loh. Pak Ferry Sambo. Alhamdulillah. Saya kira kemarin sama, saya pikir bersaudara kemarin Pak, ternyata bersaudara seadam sawah, ujung di ujung sana. Insyaallah sampai kita. Baik, semir jamaah sekalian, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman itu kan keyakinannya, kepercayaan kita, yang mana iman tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan iman Islam tidak semua orang. Nah, tadi dengan iman kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, memang itu disambungnya ketika selesai sholat subuh berjamaah,
fil masjid, di dalam masjid, kemudian kita duduk, kemudian di situ berzikir sampai terbit matahari. Kalau sekarang sampai syuruk ya, maka itu akan dapat pahala seperti pahalanya haji umroh. Ini hadis targhib, motivasi. Nah, dengan zikir segala macam ya, semua. Kalau ada majelis taklimnya, kita majelis dong, duduk situ mendengarkan majelis taklim tersebut, talabul ilmi. Kalau kita di situ tidak ada majelis taklim, maka kita zikir sambung terus, jangan pulang dulu Pak di masjid terus sampai kita terbit matahari. Itu dapat pahala yang luar biasa. Memang hadis targhib, berbeda dengan yang berangkat ke sono haji umroh beneran. Apalagi sekarang udah mau naik lagi Pak, duh kan main dah, buru-buru daftar sekarang belum pada naik semuanya. Yang mau daftar haji, berangkat haji sekarang, umroh sekarang, buruan. Tentunya yang punya duit, yang punya duit ya kita doa terus, niatkan terus ya. Baik, itu iman Islam tersebut ditakdirkan pada setiap orang yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sepanjang hidup ini sampai akhir hayat kita ya kuat, kokoh nih pada ucapan lafaz la ilaha illallah, pasti masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ini hadis ini ada yang mengatakan kok gampang bener, udah kita nggak usah dengerin. Ya ada yang begitu, ada yang berbicara seperti itu, kok enak bener, bisa hanya melapak ketika mau meninggal melafadzkan lafaz la ilaha illallah masuk surga. Ada yang begitu ya? Ada, pernah dengar kan Pak? Ada kan saudara-saudara kita tuh ya, ada seperti itu. Nah, ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita dari dulu. Barang siapa yang maksudnya ketika dia matinya dalam tauhid, mati dalam iman Islam, kemudian pada saat itu Allah takdirkan selagi mengucapkan lafaz la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Tapi memang tidak semudah seperti itu, ada prosesnya, ada caranya supaya iman itu terus bersarang dalam dada kita. Kebalikannya Pak, kalau pada saat ini zaman sekarang, zaman milenial ya Pak Hud ya, disebut zaman milenial, apalagi kemarin zaman copit ya, luar biasa itu upaya-upaya kita. Kalau iman ini tidak jaga, kemudian perjalanan kehidupan kita ini di tengah jalan terpengaruh, keimanan kita goyang, boleh jadi naudzubillah menjalik ya, kemudian dia murtad ya, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar insyaallah khalidina fiha. Kalau di tengah perjalanan kita keluar dari Islam, maka semua amal-amal ibadah kita yang selama ini telah kita lakukan sia-sia. Naudzubillah min dzalik ini Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini kita harapkan kaum yang muda lah ya, kaum yang muda-muda sekarang kan remaja ada, yang remaja ada. Kalau ini kan remakul semua, remaja kolot semua. Ini kita yakin keimanannya insya Allah mudah-mudahan kuat. Tinggal hanya menjaga saja. Bagaimana cara kita menjaga? Ada upayanya nanti menjaga. Nah, amal-amal ibadah kita selama itu kalau kita keluar ya dari agama Islam tersebut, maka itu sia-sia semua. Bahkan akan diancam dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Diancam-ancam Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu sampai tua, ditunggu dulu. Tidak juga kembali ke Islam, maka itu ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan lebih jelas lagi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fin nari jahannama khalidina fiha. Ya,
Itu surat apa, Pak? Masih ingat nggak surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Biasa lam yakunil depannya. Sesungguhnya orang-orang yang siapa? Orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, penyembah berhala. Ya, orang-orang siapa yang keluar dari Islam, apabila dia ketika perjalanan hidupnya tidak segera kembali kepada Islam, maka dia ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selamanya. Seperti itu. Zaman sekarang bagaimana caranya? Ada hal-hal yang dapat kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga iman ini, keyakinan, kepercayaan yang telah kita pupuk mungkin semenjak kecil ya, semenjak balik sampai sekarang, masya Allah. Akhirnya kita berkumpul di Masjid At-Taubah, saling bersilaturahmi. Setiap subuh datang, masya Allah. Ya, ada Pak RT, alhamdulillah. Saya udah kangen sama beliau nih. Luar biasa, tongkrongannya lain kalau RT mah. Jabat. Iya, alhamdulillah. Bukan main. Nanti kita bahas itu Pak RT. Sampai di mana itu pengaruh-pengaruh beliau-beliau ini. Yang pertama adalah jaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kanjeng Nabi kita bersabda, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu yang kita miliki di dalam ini, Pak. Ini, orang beriman itu kan imannya turun naik. Dia akan bertambah dan akan berkurang. Bertambah dengan kita memperbanyak taat, amal saleh dalam kehidupan sehari-hari pada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bertambah iman. Salat subuh berjamaah, diteruskan dengan majelis ta'lim atau dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan. Tuh ya di situ ya. Nah, ini akan bertambah keimanan tersebut. Nah, sebaliknya, iman itu akan turun pada titik nadir yang serendah-rendahnya ketika kita melakukan perbuatan maksiat, dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini di antaranya? Meninggalkan sholat. Ya, orang mau sholat, apalagi Pak, perbuatan apa sih? Mabuk-mabukan, masya Allah. Judi, yang berjudi ini Pak, judi kan macam-macam sekarang. Ada offline, ada online. Yang tahu berarti online. Judi online, hati-hati loh Pak. Itu anak-anak kecil yang tiap hari main kitik-kitik gitu ya di HP, ternyata di situ ada permainan judi juga loh. Iya, saya baru tahu di situ. Begitu kita perhatikan, ini anak kenapa bisa betah sampai seharian ya main HP. Ternyata itu ada judi juga di situ. Coba kita mesti cermati juga anak kita Pak ya. Bukannya kita nggak sayang dengan mereka. Sekarang ini kan wabah yang luar biasa yang melanda anak kita, salah satunya dari pengaruh tuh. Yang disebutnya apa Pak? Setan gepeng ya. HP itu kan gepeng, sebutlah setan gepeng lah. Tapi yang kita perlukan juga di situ, kalau bisa dimanfaatkan bagus. Tapi kalau lebih banyak tidak baiknya coba kita batasi. Nah, di situ ada judi itu, ya kan? Linknya kemana-mana tuh, yang udah paham sih pasti senyum-senyum aja. Saya sih belum paham ya. Nah, seperti itu Pak. Lalu artinya jaga ketaatan, lebih tegas lagi jaga sholat 5 waktu. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh ya, yang pertama ini untuk menjaga keimanan kita. Pernahkah atau Bapak pernah mendengar nggak di pelosok-pelosok sanalah saudara-saudara kita yang mereka itu murtad, dibuat saudara kita.
Kemudian ada upaya-upaya kiai-kiai kita untuk bagaimana caranya saudara-saudara kita itu kembali masuk Islam. Dan ada hasilnya Pak, ada keberhasilan di situ. Saudara kita yang keluar dari Islam, beliau mau kembali masuk Islam. Nah di saat itu ditanya, kenapa sih anda sekalian ini mau keluar dari Islam? Itu berarti kan pindah ke agama di luar Islam. Ternyata bukan persoalan Indomie yang sebungkus itu Pak, bukan. Yang membuat mereka tertarik loh, itu bukan itu. Ya di samping garis kemiskinannya di pelosok-pelosok itu yang mendera saudara-saudara kita, kebanyakan mereka tarikus sholat, meninggalkan sholat. Nah, coba itu Pak, ketika meninggalkan sholat itulah maka mudah untuk dipengaruhi, diajak yuk ke rumah saya kita yuk. Bahkan kita pernah lihat ya di video atau di apa ya, di video atau di ada di WA di video itu, benar apa sih wallahu alam ya. Jadi orang-orang saudara-saudara kita ini yang sudah keluar, mohon maaf ya ini saya nggak tahu benar apa enggak, kita tolong dikoreksi. Jadi mengatakan kalau menurut kita, oh ini makanan ini enak katanya. Apa tuh Pak Komandan? Pernah lihat nggak videonya Pak? B2 jadi perempuannya itu pakai ya muslim lah, dia makan dengan santai, ini enak loh Pak, hampir lagi lapar waktu itu loh. Ini bener apa enggak? Coba bayangkan itu, keimanannya di mana? Pakai pakaian ini Pak, muslim, bukan yang prianya, bukannya, tapi wanita-wanita yang berpakaian muslimah. Salah satunya dia makan makanan itu. Makanan apa sih? B2 itu loh Pak, dimakan. Ini makanan enak loh, enak, seperti dipromosikan ke saudara kita. Bayangkan coba saudara kita yang menurut para kiai-kiai kita tarikus sholat, yang tiap hari dia meninggalkan sholat, bisa jadi terpengaruh loh. Jadi bukan persoalan dikasih uang ataupun Indomie sebungkus ternyata. Nah mereka saudara kita meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dari itu salah satu caranya yang pertama untuk menjaga keimanan itu, jaga ketaatan kita, lebih tegas lagi jaga sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Kalau kita menjaga kewajiban yang telah Allah Ta'ala bebankan pada kita setiap harinya itu, maka Allah Ta'ala pun akan menjaga kita plus keluarga kita juga gitu Pak ya. Pertama. Yang kedua adalah perbanyak zikrullah. Iman itu seperti pakaian. Ini pakaian mandan jas udah bolong-bolong belakang nih. Laporan dulu. Oh, komandan laporan. Pak Haji mohon maaf. Belakang udah bolong-bolong, saya baru sadar. Waktu lagi khutbah di Kodiklat sono TNI, anak saya di belakang. Pak, itu kayaknya udah bolong-bolong. Yang bener bolong, kenapa ya? Saya nggak tahu. Jadi di situ ada pembelajaran juga Pak. Oh iya ya. Ketika kita hubungkan dengan hadis tersebut, iman itu seperti pakaian, dia akan lapuk, akan usang. Nah, kita akan berupaya untuk memperbarui, membaguskan pakaian tersebut. Kira-kira jasnya diperbarui nggak ntar? Kira-kira bisa diperbarui nggak? Komandan, ini kira-kira aja. Laporan Pak sama beliau. Nanti kita cek nih bolong. Ini iman seperti itu Pak. Ketika dilapuk usang, maka baginda Rasulullah SAW melanjutkan ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, jadidu imanakum. Kaifa najidu imanana ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya memperbaiki, mengindahkan iman kami nih ya Rasulullah? Saat itu Pak, 14 abad yang lalu, tembus uang waktu sampai sekarang, sampai ke Taubah nih, itu hadis. Kalau Bapak pernah baca kitab, pernah ngaji Irsyadul Ibad Pak, di situ Babul Iman ya. Kitab itu kan tukilan dari yang Kutubus Sitah itu loh Pak.
Sunan Tirmizi, Sahih Muslim, Sahih Bukhari diambil taruh situ. Ini. Jadi belum ada penjelasannya. Kalau baca kitab itu mesti buka syarahnya. Kitab yang lain ini urusan ustadz-ustadznya lah. Yang bapak nggak usah puyeng kan ustadznya kan. Cek Imam Ghazali begini Pak, minum susu itu enak yang sudah jadi ya. Ada susu nggak? Nggak ada ya? Nggak pakai susu nggak disiapin. Air putih aja. Susu langsung kita minum kan enak. Ntar kopi kita terakhir disiapkan ada yang raciknya ada. Padahal siap lah. Jadi susu ketika langsung minum itu rasanya kan tidak perlu kita mengatur prosesnya. Begitu juga dengan tadi ilmu. Ini lanjut, kita break ini ya, parkir sedikit sebentar ya. Kita pilih satu kitab Risalul Ibad itu, tukil-tukilan hadis ditaruh di situ oleh ulamanya, Sayyidina Al-Maribari. Kemudian susu seperti kata Imam Ghazali, ilmu itu seperti susu. Nah, ada susu kita langsung minum, enak kan? Nah, yang agak sulit adalah prosesnya. Dari sana kita siapkan mencari susunya di mana? Dari kambing, susu kambing, diperah dulu, diproses dulu, terus sampai masuk ke satu gelas kita minum. Itu prosesnya urusan-urusan yang ahli ilmunya deh. Ya, kalau bapak mau naik imam jadi iman ilmu bukan iman takdir boleh silakan, tapi butuh waktu itu Pak. Kalau di pondok kan begitu diajarkan, kita ngaji dulu gali. Hadis tersebut tadi terdapat di situ salah satunya prosesnya ya, ada di situ. Perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana perbaikinya Rasulullah? Qala fa'aksiru min qouli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah oleh kalian, kamu kalian, faksiru. Tuh pakai wawu sama alif nanti kan sim jama. Banyak orang waktu itu. Pada saat itu sahabat berkumpul. Perbaharui iman, perbanyaklah oleh kalian dengan membaca lafaz dzikir la ilaha illallah. Nah, ini mumpung bulan haram nih Pak. Bulan haram mesti bulan yang dilarang, yang dimuliakan bulan Rajab. Bulan Rajab ini perbanyak zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi apa? Salat. Salat tuh. Baca Quran. Ya, bulan Rajab perbanyak salat, baca Quran, zikir la ilaha illallah, afdhal dzikri fa'anu la ilaha illallah. Di pelosok-pelosok Pak, jamaah Allah Subhanahu wa taala, di pelosok-pelosok itu ada orang yang dia baca Quran masuk kocar-kacir. Di sini enak, ada yang mengajarkan ya, tahsin ya. Tahsin itu membaguskan, memperbaiki, membaguskan bacaan Quran. Saudara-saudara kita tidak di sana Pak, tapi beliau-beliau itu ikut torekot yang ada mursyidnya. Diajarkan oleh guru-gurunya untuk membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus rutin. Terkadang orang-orang seperti ini Pak, seperti ini nih, walaupun dia tidak kenal tafsir Quran, tidak belajar ilmu nahwu shorof, tidak belajar masuk ablaul dan sebagainya, tapi Allah takdirkan dia ketika wafatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Makanya bapak-bapak kalau ada tahlilan ikut aja di situ. Maksudnya itu kita supaya membiasakan lisan kita untuk berzikir. Di sini silakan berzikir sendirian umpamanya, infirodi ya, istilah PAUD sendirian di situ, atau bersama-sama. Tujuannya di situ nanti Pak. Dalam kitab Mubarohin, lafaz la ilaha illallah itu bisa dijadikan atako subro. Pernah dengar ya? Jadi bacanya 70.000 subro, pembebasan tuh. Bisa itu Pak. Ada suatu kisah Imam Ali Yafi Al-Yamani, seorang wali ini Pak. Seorang wali pada zamannya tersebut ada seorang anak kecil wali juga, tingkatannya beliau penasaran sama anak kecil. Nah, suatu ketika beliau datang ingin mengetes nih bener nggak sih anak kecil, ya katakanlah ini kecil begitu ya, datang ke rumahnya saat itu sedang
acara selamatan kata kita lah, selamatan orang meninggal gitu ya, tahlilan kata kita di situ, ada yasinan semua. Beliau datang satu kurun tuh dengan kecil tersebut, ingin tahu benar nggak anak kecil ini seorang wali. Nanti kaitannya tadi itu aku syukur. Ketika sedang kita baca-baca semua zikir-zikir segala macam, anak kecilnya nangis itu Pak, nangis. Dia lihat emaknya itu, orang tuanya ada dalam neraka. Masya Allah, bisa begitu ya. Ketika dibuka pandangan orang-orang, kita banyak dosa Pak, boro-boro keluar dari toba udah kelihatannya mini-mini, udah puyang lagi pala, hilang lagi apalan kita, murojaah lagi. Biasa itu. Dites, nangis, ternyata dia tahu. Begitu dia nangis, dia coba ini wali Pak, beda. Kita kan wali murid, begitu wali Allah baca itu, dia baca zikir la ilaha illallah 70.000. Enggak seperti kita 10 menit selesai. Bingung ya? Pernah nggak baca riwayat wali ketika tawaf putaran 100 kali hatam Quran tawaf? Bayangkan tuh, wali-wali bisa begitu. Kita boro-boro tawaf satu putaran itu sampai selesai hatam Quran. Ada dulu di sini Kisanja itu. Kisanja itu ahli ilmu alfiyah Pak. Ilmu alfiyah beliau, karena saking pesantrennya khusus ada alfiyah itu. Di sini di zaman dulu beliau udah wafat, orang Yaham Kisanja. Jadi beliau kalau tawaf yang dibaca kitab alfiyah itu. Muter, udah hafal. Bahkan beliau itu di kabarnya beliau pernah belajar langsung dengan Imam Maliknya langsung. Kalau Bapak pernah ngaji ilmu alfiyah ya, itu kan 1000 nazam. Jadi beliau ketika tawaf baca itu. Saya tawaf hatam juga. Nah, ada wali seperti juga. Nah, ini wali Imam siapa? Salah satu wali tersebut baca la ilaha illallah 70.000, kemudian dihadiahkan palanya kepada orang tua si anak tersebut. Ketika setelah dihadiahkan itu Pak ya, dihadiahkan bacakan tersebut, lu tiba-tiba anak ini seneng, ketawa dia. Ditanya sama dia, ingin tahu kenapa? Saya melihat itu orang tua saya sudah dimasukkan, diangkat oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah itu ya. Jadi ada riwayat pengalaman spiritual yang bisa mendorong kita ini kan hadis, Quran, hadis, kemudian qaul ulama disebutkan gitu, pendukung-pendukung. Jadi amal-amal kita gitu loh, yang sehari-hari ini ya, supaya ada keyakinan dalam hati kita. Nah, ada seperti itu. Zikir-zikir tersebutlah yang nanti ketika kita sering membacanya seperti zikir la ilaha illallah, maka termasuk bisa menguatkan iman kita. Gitu Pak ya. Itu bisa menjaga iman. Dia baru terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa tiap hari minimal 33 lah, atau 100 habis subuh. Kalau kuat 1000 kalau kuat. Baik, yang kedua, ya Mas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang ketiga ini agak susah zaman sekarang ini kita Pak ya, agak sulit lah. Alhamdulillah Bapak sekalian, insyaallah yang pada saat ini hadir bisa mengamalkan yang ketiga. Sayati zamanun ala ummati, kanjeng Nabi dawuh, kanjeng Nabi dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Hubungannya nanti apa? Fayabatil taliyahumullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zulima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti ya di akhir zaman yang ketiga adalah kita ini kan tidak mengenal, tidak tahu nih akidah kita, tauhid kita bercampur dengan kemusyrikan atau enggak.
Kita nggak tahu nih agama yang disampaikan, yang kita saat dipelajari benar atau tidak. Maka itu dianjurkan kita untuk berkumpulkan orang-orang yang baik dengan para ulama. Tapi kelak di akhir zaman ini akan ada suatu zaman umatnya Nabi Muhammad malah menjauhi ulama. Itu Pak. Kalau saya mengambil pahamnya, tidak mau ikut majelis taklim lah gitu Pak RT, jauh dari majelis taklim lah sekarang ya. Nah banyak seperti itu saudara kita ya, alhamdulillah ada kali 1000 ya, 1000 orang ada kan, alhamdulillah ada Pak RT ya, ada 1000 orang ya. Iya 70.000 orang plus yang goibnya. Nah nanti kalau misalnya terjadi seperti itu kelak, maka dikhawatirkan Allah akan turunkan saat itu, masa itu ya, akan turunkan 3 ujian. Masya Allah. Pertama tadi Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Bayangkan coba, berarti kalau diangkat keberkahan usahanya, ya banyak terjadi apa mas sekarang Pak? Begitu deh, marab, korupsi, dagang nggak masuk, banyak kecurangan-kecurangan. Kalau kita telusuri kan jauh dari ulama, berarti kan tidak mau ngaji tuh. Ya kita tidak tahu informasi-informasi agama, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, misalnya ini dagang yang benar, ini dagang yang salah. Seperti itu kan Pak. Yang kedua, kalau itu terjadi zaman tersebut, maka akan diangkat pemimpin di antara kita, pemimpin-pemimpin yang tarikus sholat. Ayo, meninggalkan sholat. PRT-nya nggak sholat, PRW-nya nggak sholat. Maaf PRT. Lurahnya nggak sholat, camatnya nggak sholat, bupatinya nggak sholat, wali kota nggak sholat, bahkan mungkin presiden nggak sholat. Nah kalau masih sholat tuh bagus kan, pemimpin kita bagus dong. Iya kan, kalau bapak lihat tuh nggak sholat, pemimpin kita itu tuh, berarti sudah datang zaman tersebut. Hati-hati, kita mesti pintar memilih teman saat itu. Ya, yang kedua, yang ketiga, keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Ya karena jauh dari ulama, tidak pernah ngaji. Insya Allah. Di sini kan luar biasa ini. Tiap ahad ada pengajian, ada subuh. Apalagi tiap hari ada ya? Ada kali ya tiap hari ya, kalau nggak salah ya. Ustadz Ma'ruf, Ustadz Ubay juga ya. Masya Allah, lengkap dah. Masa yang keadaan seperti ini kita nggak mau nih datang? Bapak pernah dengar cerita nggak? Saudara kita yang kerja di luar, kerja loh, cari duit nih, cari pulus Pak, buat keluarga di luar negara kita ini Pak. Dia mau sholat nggak boleh sama bosnya. Pernah dengar nggak? Bahkan dia karena nggak boleh sholat. Lah ini bingung juga, nanti pasti jadi pertanyaan sama Pak Hud nih. Saya mau terangkan, nanti pasti nanya boleh nih, urusan fikih tuh pasti nanya ini. Jadi dia sholat di toilet, ngumpet, dia lama ngumpet di toilet, dia sholat di situ. Ya Allah, pasti nanya ntar tuh. Udah saya garis bawahi lah, siap-siap aja ini. Beliau tuh sholat. Nah kita masjid sudah ada megah, pengajian sudah disiapkan, masih nggak mau datang ke masjid. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa nih. Ya kan? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ini alhamdulillah udah banyak, bertambah lah, lumayan lah. Kemana ada berapa orang alhamdulillah. Iya. Itu seperti itu Pak. Berarti artinya kita jangan jauh-jauh dari orang-orang yang berilmu. Tidak sampai di situ saja. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Itu menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, kemudian kita berupaya sekuat tenaga meninggalkan segala larangannya. Pakai waw atop tuh. Ya, itu ya. Wawnya waw atop. Berarti kan ada tambahan di situ. Enggak hanya sampai di situ, terusin. Wa kunu ma'as-shadiqin.
dan berkumpullah bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, tuh Pak. Termasuk ulama. Kalau ulamanya baik, ulamanya benar, kita ikut benar. Seperti itu kan Pak? Nah, baik. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini sebentar lagi, dan mumpung kita masih bulan yang mulia, mari kita berupaya untuk memperkuat keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan mudah-mudahan pula Allah jaga iman kita, Allah jaga iman keluarga kita, anak cucu kita, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya di situ Pak ya. Sebelum di alam biswab la ilaha illallah wa imanillah alam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina. Amin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Nah, ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Ini kadang-kadang nih umat memang gitu Pak. Kadang melihat siapa Suaranya. yang bertanya dan melihat apa-apa orang yang menyampaikan daripada dakwah. Hah? Kekencengan. Oh, kekencengan. Kekencengan. Ya itu mukadimah Pak. Iya. Kadang umat ini melihat siapa yang menyampaikan daripada ilmunya gitu, Oh, iya. daripada yang dibaca. Dia melihat orangnya, bukan mendengar apa yang dibacanya. Oh iya. Juga orang bertanya juga begitu. Kadang melihat orang yang bertanyanya, bukan apa isi pertanyaannya gitu. Nah itu ya di mukadimah Pak. Iya. Iya. Yang saya pertanyakan itu satu masalah jadidu imanukum. Iman Tadi katakan Rasulullah, perbaruilah imanmu kalian, kepada iman. para sahabat. Bagaimana ya Rasulullah katanya? Perbanyaklah berkata mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini bagaimana kita bisa kalimat la ilaha illallah ini benar-benar masuk ke dalam diri kita gitu. Iya. Kan muridnya Imam Al-Ghazali juga pernah dia berkata, ya Imam saya zikir terus tapi pikirannya masih kemana-mana, masih ini itu loh. Nah, Baik. ini yang saya tanyakan, bagaimana tadi kalimat la ilaha illallah itu wujud ke dalam diri kita yang benar-benar, sehingga kita pada saat kita sakratul maut mau meninggal, kita dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, paham. Juga masalah syirik juga Pak. Syirik ini kan sekarang berhala ini memang sudah nggak ada. Ya. Mungkin ya berhala sekarang ini ya harta, wanita, tata, mungkin itu yang saya tangkap gitu loh. Iya. Jadi lebih mendahului daripada dia mencari harta, daripada dia yang lain daripada Allah gitu. Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa menafikan daripada yang tadi itu gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Bagaimana cara kita mengejawantahkan lafaz la ilaha illallah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membekas dalam hati kita? Oh, luar biasa pertanyaannya. Kalau kita pernah ngaji tuh Pak, ya kita kitab dulu lah, ya nggak usah jauh-jauh lah prosesnya ya.
ketika kita mengaji sifat-sifat Allah itu loh, yang sifat wujud, qidam, maqam, mukhalafatul wasi, terus semua sampai sifat-sifat wajib, jaiz, mustahilnya, terakhir ditutup dengan semua yang kita pelajari itu berkumpul dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salah satunya kitab Riyadul Riyad tuh, kitab Riyad dia ada di situ. Imam Nawawi Al-Jawi itu. Jadi proses untuk mengejawantahkan, memasukkan lafaz la ilaha dalam hati kita perdalam dengan seorang guru tentunya ya, dengan seorang guru tentunya. Dan satu, ini secara teori kita memperdalam ngaji ilmu tauhidnya. Ilmu tauhid memang tidak mudah, tidak mudah, itu banyak pertanyaan di sana. Nah, kita ambil yang bukan sederhana, yang umum sajalah. Saran saya, kalau kita belajar terlalu mendalam, khawatir ini kita tidak sampai pemahamannya, dan terkadang salah paham. Nah, biarkan itu para kiai-kiainya saja. Satu, yang kedua tadi jelas. Saya teringat guru kita beliau itu kan salah satu murid dari Ki Payumi dari Jasinga juga, Singa Ki Ibrahim bin Sanan. Beliau guru juga Abu Ya'ukon. Ini ucapan beliau ya. Hadisnya sudah ada tadi, hadisnya di kitab Irsyad tersebutnya. Kalau bisa setiap waktu, setiap hari kita perbanyak melafatkan, membaca lafaz la ilaha illallah. Kata bahasa beliau ini, ya kali-kali ajalah manggil saya kan Jun, kali-kali saja Jun. Nanti kita kalau sering-sering baca lafaz la ilaha illallah, baik dalam zikir kita, baik ketika kita ikut-ikutan itu loh, ngariung, bahasa Sunda, cek bahasa Sunda kan ngariung, talilan, mudah-mudahan aja lisan kita biasa. Nah saat itulah nanti kita bisa, ketika dipanggil Allah Ta'ala, lisan ini Allah izinkan sanggup mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Itu Pak. Yang pertama berarti belajar dari ilmu tauhid tersebut, nanti di penghujung dari kesimpulannya adalah terangkum dalam lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlu waktu. Udah ngiji tauhid ke sini Pak, udah dibuka kita tauhid nih sudah. Sudah, komandan. Belum Pak, sudah ya. Dikaji ilmu tauhid ini sudah. Kita tauhid kan ada berapa yang dari bawah tuh, kotor guys misalnya. Kitab tauhid ya. Yang agak-agak gede itu Zuhur Tauhid, agak tebal juga situ kitabnya. Nah, kitab-kitab dulu lah ulama ya. Nah, kalau Bapak mau kaji boleh kita kaji. Kedua tadi sering mulazamah gitu, mendawamkan membaca lafaz la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita sanggup mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak. Ya, cukup. Ada lain Pak? Monggo. Ada pertanyaan? Kalau minjem duit dari mana? Jangan zaman saya kalau minjem duit jangan. Kemana? Kalau satu lagi menyampaikan Pak, itu termasuk dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Yeah. La ilaha illallah itu secara tauhid. Iya. Apakah itu juga bisa mendapatkan kita memasukkan iman kita juga di dalam? Iya, meningkat. Tanpa menyampaikan juga hanya di kita. Iya, oh iya. Baik. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia tunjukkan kebajikan tersebut. Sekarang kita sampaikan lafaz la ilaha illallah. Tapi tentunya kita sudah mengamalkan dulu dong. Iya kan, sudah mengamalkan dulu setiap hari. Ketika kita sampaikan kepada orang tersebut, saya ingat ini nih ya, kita bicara beliau sajalah, guru saya
Ki Mufasir ngomongnya begini Pak. Ini benar masih ingat saya sama beliau sampaikan di Pandeglang. Serang si Omas. Iya. Kalau kita menyampaikan ilmu, nih kita amalkan dulu. Kalau belum kita amalkan, ibaratnya seperti sayur asam nggak pakai garam. Gitu tuh Pak. Paham nggak ya? Sayur asam tidak ada garam, jadi hambar. Nah, kalau Bapak menyampaikan, kita amalkan dulu. Ketika diamalkan sama beliau-beliau ini, saudara kita, tentunya kita akan semakin memperkuat keimanan kita juga. Di samping diri kita pribadi mengamalkannya juga. Mengamalkan maksudnya melakukan, mengerjakannya. Ya, seperti kita amalkan, kita kerjakan setiap hari. Seperti itu Pak. Betul itu. Ini call beliau demikian. Jadi kalau Pak Luhut ya, Pak Luhut Panjaitan, Pak Luhut Panjaitan, Binsar Panjaitan. Nah itu sebelum Bapak menyampaikan, Mas saya maaf bilang ya, beliau kan di jamaah itu ya, sering sampaikan di amal itu sebelum Bapak sampaikan, kalau bisa di setiap ada tulisan hadis amalkan dulu, baru kita sampaikan ke orang, maka dia akan membekas. Walam biswa. Ya cukup ya? Ya Allah. Cukup ya. Baik cukup Pak. Sekalian mari mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yu'afi ni'maka fi manzilina ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li kulli wa'in sultan. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa faqihna fid din وعلمنا في التعويل ورزقنا فهم الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah sudah, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.